Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nazif Altin Fahmi, NIM 123220063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi Dart dan Flutter dalam pembuatan aplikasi toko furnitur. Di sini saya membuat aplikasi yang bernama Furnvi. Di sini Furnvi adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk memudahkan konsumen dalam mencari dan menjelajahi toko furnitur secara digital. Melalui fitur pencarian lokasi, navigasi peta, dan katalog produk, pengguna dapat menemukan toko terdekat, melihat detail produk, serta memperoleh rekomendasi yang relevan. Aplikasi ini juga menyediakan sistem login untuk keamanan serta personalisasi akun melalui pengaturan profil. Furnvi hadir sebagai solusi modern bagi konsumen dan pelaku usaha furniture untuk terhubung secara lebih efisien di era digital. Nah, untuk fitur aplikasinya, di sini ada halaman register, login, lalu logout, lalu halaman produk, filter kategori produk, dan detail toko. Setelah itu ada halaman tampilan daftar peta toko dan navigasi toko terdekat, lalu keranjang, belanja, dan fitur checkout. Setelah itu ada fitur sensor dan notifikasi, dan fitur halaman profil. Nah, untuk yang pertama ini, salah satu kode yang penting di sini ada autentikasi register dan login. Di sini cloud provider ini mengolah proses autentikasi pengguna termasuk login, register, dan logout. Password pengguna di sini dihash menggunakan algoritma SHA-256 sebelum disimpan atau diverifikasi di database local Hive. Lalu status autentikasi dan username juga disimpan agar dapat digunakan di seluruh aplikasi. Nah, provider ini memastikan keamanan dan konsistensi data autentikasi pengguna. Nah, setelah itu ada API service dari produknya. Di sini API service ini bertanggung jawab untuk mengambil data produk dan detail produk dari REST API eksternal menggunakan HTTP GET. Fungsi GET produk ini memungkinkan pencarian filter dan pengambilan daftar produk berdasarkan parameter tertentu. Sedangkan GET produk detail mengambil detail produk berdasarkan SKU. File ini menjadi jembatan utama antara aplikasi dan backend untuk data produk. Nah, setelah itu ada integrasi mapnya. Di sini mapnya ini menggunakan fungsi dari TomTom API. Nah, di sini eh, fungsinya itu untuk mendapatkan rute dan estimasi waktu tempuh, mencari toko terdekat berdasarkan lokasi pengguna, serta mengambil titik-titik rute untuk digambar di peta. Semua komunikasi dengan TomTom API dilakukan secara langsung melalui HTTP request. Dan hasilnya digunakan untuk fitur navigasi pencarian toko terdekat serta visualisasi rute di aplikasi Furnvi. Setelah itu ada fitur keranjang belanja. Di sini fitur keranjangnya ini bernama fitur cart pada eh, aplikasi ini dikelola oleh cart provider yang bertanggung jawab menyimpan, menambah, mengurangi, dan menghapus item keranjang. Data keranjang ini disimpan secara lokal menggunakan Hive sehingga tetap tersedia meskipun aplikasi ditutup. Provider ini menyediakan fungsi untuk menambah item dengan pengecekan stok, menghapus item, mengosongkan keranjang, serta menghitung total harga dan jumlah item. Setiap perubahan pada keranjang akan memicu notifikasi ke UI agar tampilan selalu terupdate. Dengan arsitektur ini, pengguna dapat mengelola perbelanjaan mereka secara mudah dan responsif. Setelah itu ada fitur sensor. Di sini fitur sensornya menggunakan sensor akselerometer untuk mendeteksi gerakan mengguncang perangkat. Nah, di sini jika pengguna mengguncang ponsel atau melakukan shake dengan cukup kuat dan sesuai threshold, maka aplikasi akan menambah jumlah shake pada kupon provider. Nah, setelah mencapai jumlah shake tertentu, pengguna akan mendapatkan kupon diskon yang dapat digunakan di keranjang belanja. Nah, lalu ada notifikasi akan muncul setiap kali shake terdeteksi, baik sebagai progres maupun saat kupon berhasil didapatkan.
Fitur ini menambah interaksi unik dan gamifikasi pada aplikasi. Nah, setelah itu ada fitur profil. Di sini fitur profil pada aplikasi Furnvi memungkinkan pengguna melihat dan mengelola data profil mereka. Pengguna dapat mengganti foto profil dengan memilih gambar dari galeri, melihat username yang sedang login, serta informasi tambahan seperti NIM, nama, kelas, dan prodi. Terdapat juga tombol logout yang akan menghapus status login dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Semua data profil dikelola melalui out provider dan perubahan foto profil disimpan secara lokal di perangkat. Fitur ini memberikan pengalaman personalisasi dan kontrol akun bagi pengguna aplikasi. Nah, setelah itu untuk game aplikasinya, nah pertama di sini akan muncul splash screen Bonfi, lalu menuju ke halaman login. Di sini ada pada halaman login ini harus masukkan username dan password. Jika belum memiliki username dan password, maka bisa masuk ke halaman register. Nah, di sini misal kita masukkan username, Zif, password. Nah, di sini register berhasil dan registernya tadi akan tersimpan di database local Hive. Lalu kita masuk login, dua, tiga. Jika password salah nanti akan ada eh, keterangan invalid credential di sini sebagai error handlingnya. Nah, di sini yang pertama ada halaman eh, produk. Di sini ada fitur searching. Di sini bisa melakukan search, misal kita mencari kursi, maka akan muncul beberapa rekomendasi kursi. Lalu di sini ada beberapa kategori di bawah field search. Di sini kita bisa milih tabel. Nah, misalkan memilih tabel akan muncul tabel beberapa barang di sini. Lalu jika kita klik klik salah satu produk, di sini akan masuk ke halaman detail produk. Nah, di sini berisi gambar produk yang diambil dari API, keterangannya juga dari API, harga, spesifikasi, kategori, tipe, lalu finishing, dimension, dan beratnya. Lalu untuk harganya di sini ada fitur konversi uang. Di sini bisa mengkonversi menjadi USD, Euro, GBP, Japan Yen, sama EDR. Nah, di bawah sini ada rekomendasi produk. Lalu di sini bisa masukkan barang ke dalam keranjang belanja. Nah, ini untuk keranjang belanjanya. Kalau ada fitur halaman stores di sini bisa melihat
beberapa toko yang berada di sekitar sekitar kita. Di sini untuk gambarnya masih dummy karena di sini memang tempatnya memang dummy. Jadi di sini ada navigasinya juga ke arah toko. Ini setelah itu ada kategori, di sini ada kategori living room, bedroom, kitchen, office, dan outdoor. Di sini akan menampilkan beberapa toko yang menjual barang yang berkaitan dengan living room. Ada yang, nah, setelah itu ada eh, menu Hearst. Hearst ini berisi konversi waktu dari WIB, Wita, WIT, dan London. Lalu ada New York dan Tokyo. Setelah itu ada halaman Maps. Di sini menampilkan eh, beberapa toko yang berada di sekitar. Di sini Mapsnya menggunakan TomTom API dan digabungkan dengan OpenStreetMap. Setelah itu, di sini untuk halaman kartnya tadi, di sini masih belum terdapat diskon. Jika kita ingin mendapatkan diskon, kita bisa melakukan shake aplikasinya. Di sini kita tinggal menggoyangkan handphone. Nah, untuk fitur shake-nya di sini kita tinggal menggoyangkan handphonenya. Di sini totalnya ada 10 kali shake, baru akan mendapatkan diskon acak dari 1 sampai 20%. Nah, di sini kita mendapatkan diskon 19%. Nah, lalu harganya di sini juga akan dikurangi diskonnya. Nah, misal kita check out, confirm, lalu akan muncul notifikasi di laci notifikasi. Nah, order akan masuk ke order history. Nah, setelah itu ada halaman profile. Di sini halaman profile, kita bisa masukkan gambar melalui galeri. Nah, di sini ada personal information, name, nama, kelas prodi, lalu ada syarat dan kesan mata kuliah. Nah, di sini saran dan kesan mata kuliah dari saya, mata kuliah TPM ini sangat menarik dan bermanfaat. Eh, Bapak Bagus selaku dosen juga sangat suportif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kedepannya, semoga materi kelas TPM ini selalu berkembang seiring perkembangan teknologi mobile dan bisa diperbanyak studi kasus dalam proyek akhir tahun depan. Kalau bisa, untuk yang tahun ajaran depan bisa mulai mengintegrasikan machine learning. Mungkin itu saran dan kesan dari saya. Nah, di sini ada tombol logout. Nah, logout ini akan melogout aplikasinya. Nah, di sini harus kembali. Sekian demo program dari saya dan terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada salah dan salah kata dan salah perbuatan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.